pendahuluan, yaitu latar belakang. Ikan mas adalah komoditas air tawar bernilai ekonomi tinggi dan banyak dibudidayakan. Permintaan yang meningkat membuat kebutuhan pakan berkualitas semakin penting. Pakan adalah sumber energi dan nutrisi utama untuk mendukung pertumbuhan ikan. Peran pakan sangat vital dalam produktivitas, sehingga formulasi yang tepat menjadi fokus utama dalam penelitian. Pakan menyumbang 60-70% dari total budidaya. Pertumbuhan ikan sangat dipengaruhi oleh keseimbangan energi protein dalam pakan. Ketidakseimbangan energi ini membuat protein digunakan sebagai energi, sehingga pertumbuhan berkurang. Biaya yang tinggi dan ketidakefisienan nutrisi menjadi tantangan penting yang harus diatasi dalam budidaya ikan mas. Selanjutnya, distribusi pakan komersial masih belum merata di daerah Indonesia. Ketimpangan ini menyebabkan harga pakan menjadi mahal bagi sebagian besar pembudidaya. Teknologi pembuatan pakan di tingkat pembudidayaan ikan masih sangat terbatas. Kondisi ini menuntut inovasi agar pakan bisa diproduksi dengan biaya rendah tapi tetap bernutrisi. Selain itu, ada pun tantangan lain seperti tingginya biaya pakan dan terbatasnya bahan baku berkualitas, sehingga menyebabkan ada pun inovasi dan pemanfaatan bahan lokal seperti daun kelor yang difermentasi sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari daun telur tersebut. Selanjutnya, formulasi pakan harus mengikuti rasio energi protein optimal untuk efisiensi pertumbuhan. Solusi ini menekankan pentingnya memadukan inovasi dan pemanfaatan sumber daya lokal. Jadi masuk ke rumusan masalah. Pertama, bagaimana kebutuhan nutrisi ikan mas yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan optimal. Terus yang kedua, bagaimana prinsip dan langkah-langkah formulasi pakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ikan mas pada fase tertentu. Terus yang ketiga, bahan baku apa saja yang dapat digunakan dalam formulasi pakan ikan mas yang efisien, berkualitas, dan ekonomis. Keempat, bagaimana pengaruh formulasi pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan, konversi pakan atau PCR, dan kesehatan ikan mas. Dan yang terakhir, apa tantangan dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan formulasi pakan untuk budidaya ikan mas. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kebutuhan nutrisi ikan mas yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Yang kedua yaitu untuk mengetahui prinsip dan langkah-langkah formulasi pakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ikan mas pada fase tertentu. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui bahan baku apa saja yang dapat digunakan dalam formulasi pakan ikan mas yang efisien, berkualitas, dan ekonomis. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh formulasi pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan, konversi pakan atau FCR, dan kesehatan ikan mas. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui tantangan dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan formulasi pakan untuk budidaya ikan mas. Adapun manfaat penulisan dari formulasi pakan ikan mas, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini menjadi dasar pengetahuan ilmiah yang terkait dengan kebutuhan nutrisi pakan ikan mas, serta mengembangkan strategi pakan ikan mas yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu membantu petani memilih serta merancang pakan untuk meningkatkan pertumbuhan dengan pakan ekonomis. Yang kedua yaitu mendukung budidaya ikan mas secara berkelanjutan. Dan yang terakhir menjadi acuan dalam pemanfaatan bahan baku lokal yang lebih ekonomis namun tetap terjaga kualitas dari nutrisi pakan tersebut. Biologi dan kebutuhan ikan mas. Yang pertama, pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh protein dan energi dalam diet. Yang kedua, protein optimal 25-28% untuk ikan mas berbagai ukuran. Yang ketiga, energi dari karbohidrat dan lemak penting untuk mencegah pemborosan protein. Nah, kemudian selanjutnya ada faktor lingkungan optimal. Nah, di faktor lingkungan optimal itu ada yang pertama suhu ideal. Suhu idealnya itu berada pada rentang 25-30 derajat Celcius. Kemudian untuk pH-nya berada di rentang 6,5-8. Kemudian jumlah oksigen terlarut dalam air itu lebih dari 3 mg per liter. Nah, kualitas lingkungan yang stabil mendukung efisiensi metabolisme dan konsumsi pakan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa lingkungan buruk dapat menurunkan nafsu makan, walaupun kualitas pakan yang diberikan kepada ikan itu baik. Selanjutnya, prinsip formulasi pakan hasil optimal. Jadi, keberhasilan pemberian pakan pada ikan mas ini sangat ditentukan oleh jumlah pakan, kualitas air, dan frekuensi pemberian pakan. Nah, pemberian pakan yang tepat itu yakni berkisar di antara 3-4% dari total bobot ikan. Nah, ini mampu meningkatkan pertumbuhan bobot maupun panjang dari ikan mas. Nah, pada konsentrasi 4%,
itu ikan mengalami pertambahan bobot yang optimal. Nah, menunjukkan bahwa jumlah pakan yang cukup mampu menyediakan energi dan nutrisi yang optimal bagi metabolisme dan pertumbuhan. Sedangkan pada konsentrasi 5%, nah pakan ini akan mengendap sehingga akan menyebabkan amonia naik. Nah, sedangkan amonia yang tinggi ini mengurangi kadar oksigen terlarut, mengurangi nafsu makan pada ikan, merusak insang, mengurangi kesehatan ikan, dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada ikan tersebut. Selanjutnya ada prinsip formulasi keseimbangan nutrisi. Yang pertama, rasio energi protein harus ideal agar protein tidak dibakar sebagai energi. Yang kedua, protein berkualitas tinggi membutuhkan asam amino esensial lengkap. Yang ketiga, kekurangan asam amino menghambat pertumbuhan dan efisiensi pakan. Bahan baku pakan yang sering digunakan sebagai sumber energi, protein, mikronutrien, dan fiber untuk ikan mas biasanya adalah tepung ikan, bungkil kedelai, tepung jagung, dedak, minyak ikan, jagung, vitamin dan mineral mix, serta tepung tapioka untuk membentuk protein stabil. Proses pembuatan pakan ini diawali dengan analisis proksimat bahan untuk mengetahui kandungan nutrisi setiap bahannya. Lalu dilakukan formulasi pakan berdasarkan kebutuhan nutrisi ikan sendiri. Lalu adanya pencampuran bertahap, lalu ditambahkan air hangat agar adonannya ini mudah untuk dicetak. Lalu dicetak dengan menjadi pelet. Lalu dilakukan pengeringan dengan suhu 50 derajat Celcius. Lalu setelah kering nanti akan disimpan sesuai dosis, lalu diberikan kepada ikan sebanyak 3 kali sehari. Selanjutnya, tenangin diri lo. Selanjutnya, jenis-jenis pakan. Yang pertama ada pakan alami seperti plankton, zooplankton, dan detritus. Yang kedua ada pakan buatan seperti pelet dengan protein 25 hingga 28% untuk pertumbuhan stabil. Dan yang terakhir ada pakan alternatif seperti ragi, nukralga, serangga, atau BSF, dan pongpong. Kemudian ada pun bahan alternatif lain. Bahan alternatif lain ini biasanya digunakan untuk mengurangi atau menekan biaya pakan industri. Nah, bahan alternatif lain yang paling sering digunakan itu adalah residu kecoa Periplaneta americana yang dapat menggantikan fungsinya hingga 80%. Hasil terbaik pada 40% substitusi, kandungan proteinnya tinggi dan mudah dicerna. Adapun bahan alternatif lain selain residu kecoa Periplaneta americana yaitu cacing, crustacea, moluska, dan protein mikroba. Oke, baik, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dan saran sebagai penutup. Yang pertama itu ada formulasi pakan yang tepat sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan kesehatan ikan mas. Keseimbangan energi protein menentukan efisiensi pemanfaatan nutrisi. Ketidakseimbangan menurunkan laju pertumbuhan. Kendala biaya pakan dan keterbatasan bahan baku dapat diatasi dengan pemanfaatan bahan lokal, dan juga daun kelor berpotensi sebagai bahan pakan dan nilai nutrisinya dapat ditingkatkan melalui fermentasi. Nah, adapun saran yang dapat diberikan yaitu disarankan untuk mengembangkan penelitian formulasi pakan ikan mas khususnya rasio energi protein yang optimal di tiap tahun pertumbuhan, mendorong pemanfaatan bahan pakan lokal hasil fermentasi untuk menekan biaya tanpa menurunkan kualitas nutrisi, dan yang terakhir yaitu disarankan untuk memperkuat dukungan institusi pendidikan dan pemerintah melalui pelatihan serta penyediaan